Selamat sore, nama saya Nathan dari Surabaya. Saya mau bertanya, apakah kita harus menguasai pelajaran seperti matematika, ekonomi, dan akuntansi agar kita bisa main saham? Sekian, terima kasih. Terus pertanyaannya dari Maulana, izin nanya, saya buta banget soal investasi. Step awal investasi yang aman buat orang awam tuh kayak gimana sih, Tim? Oke, jadi pertanyaannya mungkin dari itu, apakah perlu ibaratnya ngerti ekonomi, ngerti makro? Mungkin tadi bahasanya agak ribet ya, jadi mungkin orang kira bahwa perlu knowledge yang ekstensif gitu untuk belajar di investasi saham. Jawabannya enggak sebenarnya, kita cuma perlu tambah kali bagi. Cuma perlu bisa gitu aja, matematika sederhana. Kalian akan bisa investasi di saham. Karena saham kan sebenarnya simpelnya kita beli perusahaan aja. Ya, kita nggak perlu kok knowledge akuntansi yang dalam banget untuk ngerti semuanya, nggak perlu. Cuma perlu basic-basic dikit, tapi itu pun semua bisa dipelajarin. Jadi kita harus punya yang namanya growth mindset, dimana kita punya mindset untuk berkembang terus, untuk belajar terus. Gimana sih caranya kita bisa belajar berkembang di pasar modal? Untuk yang pertanyaan selanjutnya, apakah ibaratnya untuk pemula itu gimana caranya awalnya untuk mulai saham? Jadi saham itu simpelnya adalah kepemilikan sebuah perusahaan. Nah, banyak yang bingung gimana cara belinya. Jadi kan ada yang namanya Bursa Efek Indonesia ini. Dan kita mau beli saham gitu kan, saham perusahaan. Gimana caranya? Apakah kita langsung ke bursanya? Simpelnya kalau dianalogin seperti ini. Misalnya Bursa Efek Indonesia itu adalah sebuah mall. Lalu ini adalah bajunya. Misalnya nih, gue beli baju ini misalnya di Zara gitu. Kita beli baju, itu kita beli ke Zara, ke tokonya gitu kan. Kita nggak beli ke mallnya, ke GI gitu, nggak. Tapi kita beli ke tokonya. Sama seperti saham. Kita nggak beli ke Bursa Efeknya langsung ke mallnya. Tapi kita beli ke tokonya, dan tokonya ini ada banyak gitu. Tokonya ini adalah namanya sekuritas. Ada Mirai, Indo Premier, ada Ajaib, dan lain-lain. Nah, itu adalah toko-tokonya. Kalian bisa pilih toko-toko yang sesuai kalian tuh, yang sukanya yang mana gitu. Ada toko yang lebih bagus untuk expert, ada toko yang lebih baik untuk pemula, ya. Nah, kalau udah pilih tokonya apa, kalian tinggal beli sahamnya. Saham itu minimal beli 100 lot. Satu lot yaitu 100 lembar. Jadi satu lembarnya misalnya Bank Rakyat Indonesia itu 4.200. Minimal belinya satu lot 100 lembar dikaliin 4.200 dikali 100 yaitu 420.000. Udah bisa jadi pemilik dari Bank Rakyat Indonesia. Kalian bisa dipanggil tuh nanti ROPS-nya. Bisa datang ke rapat umum pemegang sahamnya. Gitu. Gila, keren banget ya udah jadi pemegang saham gitu ya, meskipun mungkin cuman pegang satu lot, tapi udah jadi pemegang saham ya, udah saham, bisa pride sendiri gitu ya. Pride sendiri. Nanti kalau ditanya sama mama mertua kan pekerjaan kamu apa, ntar tinggal tunjukkan pemegang gedung saham. Gitu. Oh ya, itu punya saya gitu ya. Kalau ada gedungnya udah tunjuk, itu punya saya katanya. Keren. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini ada pertanyaan dari Raymond dan juga Febrio. Kurang lebih ini pertanyaannya mirip-mirip ya, Tim ya. Dari Raymond dan Febrio ini katanya belum cukup umur, tapi mau investasi saham. Jadi baiknya gimana nih? Dulu Tim pinjem KTP orang tua nggak? Apa gimana sih? Oke, jadi dulu itu gue pinjam KTP mama. Waktu itu gue minjam uang juga sebenarnya 2 juta rupiah untuk mulai di pasar modal. Jadi modal gue cuma 2 juta and that's it gitu. Jadi gue minjam 2 juta dan gue pinjam KTP-nya untuk buka sekuritas karena waktu itu umurnya belum cukup. Jadi sebenarnya kalau ada yang nonton drama Korea startup yang Han Ji Pyong itu agak mirip. Kalau dia pinjam ke omanya itu kan, kalau gue pinjam ke nyokap gue. Dan habis itu uangnya gue gandain. Sebenarnya mirip banget. Makanya gue pas nonton drama itu gue mirip, oh ini kayak gue cuma bedanya ini mama gue waktu itu. Nah, jadi kalau misalnya mama gue kebetulan waktu itu sangat suportif. Jadi dia apapun yang gue kerjain tuh dia ya udahlah lu kerjain lagi gitu ibaratnya. Tapi buat yang nggak seberuntung gue, misalnya orang tuanya tuh agak kolot gitu mikir saham judi segala macam, that's okay. Kalian nggak apa-apa nggak mulai investasi, tapi kalian pelajarin dulu skillnya. Jadi misalkan umur 16 nih, pelajarin 2 tahun skillnya investasi saham tuh gimana, cara analisa perusahaan gimana. Pas udah 18 punya KTP, praktek udah langsung jago gitu. Jadi invest di skill dulu aja sebelum invest di saham. Itu saran dari gue. Sip, by the way Tim, FYI nih, lo tadi disebut-sebut lo sama Pak Menteri Sandiaga, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tadi disebut-sebut lo nama lo, gila. Oh iya. Keren, gokil. Waktu itu pernah podcast juga soalnya sama Bang Sandi. Dia adalah salah satu mentor saya juga gitu. Oke. Oh iya, salah satu mentor lo juga. Oke, benar-benar. Gue pernah baca. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nih dari Nabila N. Maulidia. Halo kok, gue mau tanya. Gue lihat tweet lo di Twitter dan lo dikatain sama guru lo bahwa lo itu pemalas. Apa yang bikin lo seproduktif sekarang, Tim?
Sebenarnya gue nggak produktif, justru gue jadi investor karena gue malas gitu. Gue malas kerja, jadi gue invest aja duit gue, terus dapat duit lagi gitu. Gue bangun-bangun happy, udah dapat cuan gitu. Jadi kayak hari ini sebelum ini join Zoom-nya kan tadi market baru tutup 10 menit yang lalu, udah cuan gitu kan, enak. Jadi gue cuma duduk-duduk sini, santai-santai, gue bisa ngopi di balkon, dapat duit. Jadi investor tuh enak banget pekerjaannya, karena justru karena gue orang malas, jadi gue investor saham gitu. Sebenarnya gue masih malas sampai sekarang. Tapi tetap harus belajar investasi ya Tim ya? Iya, kita harus belajar investasi. Ya, it's a must lah ya pokoknya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Stefanus. Selamat siang Kak Timothy, menurut kakak bagaimana cara membentuk alokasi investasi yang ideal? Berapa besaran untuk invest saham, peer-to-peer lending, reksadana, obligasi, dan lain-lain? Menurut kakak seberapa pentingnya konsep diversifikasi? Tim? Oke. Diversifikasi itu kalau misalnya banyak yang saranin sebenarnya diversifikasi. Contohnya seperti Bang Sandi, dia sangat diversified portfolionya. Karena dia udah pernah ngerasain crash waktu itu di tahun 98. Jadi pernah ibaratnya ke wipe out lah pas 98, lalu dia pakai diversifikasi, ada properti dan lain-lain. Tapi kalau menurut gue pribadi, ini pandangan pribadi gue, kalau misalnya lu mau ngumpulin duit yang besar, lu harus konsentrasi. Kalau misalnya uangnya udah banyak, diversifikasi buat proteksi uangnya. Jadi kalau misalnya gue pribadi, gue sangat konsentrasi gitu. Kalau ini alokasi gue pribadi ya, gue 70% di saham, 20% itu gue ada di dana darurat gue, 10% itu gue ada di cash 5%-nya, dan 5%-nya adalah kripto. Jadi itu alokasi pribadi gue. Tapi kalau rule of thumb-nya, saham itu jangan lebih dari 75% untuk portfolio kalian. Bahkan 60% aja, 20-nya obligasi, 20 pasar uang, nggak masalah. Oke, Tim, ini pertanyaan dari Lina juga, ini menarik menurut gue. Dari umur berapa sebaiknya kita atau anak belajar merdeka finansial, Tim? Dari umur berapa kira-kira? Dari umur berapa? Itu jawaban yang menurut gue dari umur sekarang sebenarnya. Kapanpun umur kalian, nggak ada kata-kata terlambat untuk mulai investasi. Tapi kalau bisa sedini mungkin, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kalian ibaratnya bisa lebih santai gitu ke depannya. Kalau kalian punya bantalan uang, bantalan cash gitu ibaratnya, kalian tidur tuh pasti lebih nyenyak pas malam gitu. Karena gue bukan lahir dari keluarga yang kaya, jadi gue merasa jauh lebih enak gitu. Di saat gue sekarang udah punya uang, ibaratnya gue udah punya dana darurat untuk cover gue gitu. Jadi gue nggak takut kalau misalnya ada apa-apa terjadi, kayak misalnya ada sesuatu lah ibaratnya, gue punya uangnya gitu untuk apapun itu ke depannya. Jadi memang melek finansial tuh penting banget, karena kayak lu bisa cover ibaratnya biaya hidup sehari-hari lu dari passive income. Itu rasanya enak banget. Udah nggak pusing lagi untuk makan, udah nggak usah lihat harga lagi ibaratnya untuk ke restoran. Jadi untuk melek finansial itu menurut gua adalah hal yang sangat penting, karena ini lacking banget di Indonesia sekarang. Banyak banget masyarakat kita yang nggak melek finansial. Itu ya. Oke, tapi Tim, gue penasaran sebetulnya. Lo kan dapat 1 miliar sebelum di umur 19 tahun ya, sebelum 20 tahun. Jadi uang itu lo gandain atau gimana lo ngatur 1M ini? Oke, jadi itu 1M pas udah 19 ya. Jadi kalau gimana cara gue gandainnya ya, gue invest semuanya di saham sebenarnya. Jadi dari 1M itu yang kemarin, itu gue udah gandain berkali-kali lipat sebenarnya sekarang. Jadi udah lebih banyak dong sekarang ya? Ya lumayan lah, cukup lah buat makan. Tapi ya itu kan pas yang umur 19. Tapi kan kita tahu pas gue umur 20 tuh kan pas yang COVID kemarin sebenarnya. Pas crash juga. Itu ya gue masih 19 deh pas crash kemarin. Pas crash kemarin di Maret itu ya gue masih 19 tahun. Jadi di Maret itu gue sempat gandain lagi itu berkali-kali lipat gitu. Jadi gue waktu itu masuk di saham-saham kayak BRI BNI pas di bawah, pas di atas di area November itu Newcastle Coal tuh naik gitu. Gue masuk PTBA, gue ambil margin kali 3 gitu. Gue emang agak kalau misalnya profil resiko 1 sampai 10 gitu, gue 1000 mungkin. Jadi gue sangat agresif orangnya. Jadi kayak misalnya kemarin tuh kan ada berita bahwa electric vehicle bakal dipakai gitu. Dan gue lihat nikel tuh 30% tambangnya tuh di Indonesia. Jadi gue masuk di Antam, di harganya waktu itu masih 900 ke 1000. Waktu itu terbang sampai 3.300. Jadi itu gue udah gandain 3 kali lagi uang di sana. Jadi gue lebih suka masuk saham yang gue bisa ganda-gandain uang gue dibanding saham-saham yang lebih aman gitu. Karena kan gue masih muda juga, jadi profil ini disclaimer on ya, ini profil resiko orang beda-beda gitu. Karena gue masih muda, gue masih 20 tahun ibaratnya, dan gue udah punya dana darurat yang cukup, jadi gue bisa berani kayak gitu. Oke. Lo tipikal investor yang agresif tapi tetap perhitungan ya Tim ya? Iya, agresif tapi perhitungan, betul. Oke, sip. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Dali Fikriana.
Hai Bang Timothy, saya Fikri dari Cirebon. Ingin bertanya, apakah dana darurat dapat kita investasikan lagi, misalnya ke instrumen emas? Jika iya, mengapa alasannya? Dan jika tidak, mengapa? Tim. Oke, ada yang ini menarik sih, dana darurat ada yang pakai emas juga, tapi gue sama sekali nggak saranin, karena emas itu bagaimanapun adalah komoditas. Komoditas itu volatile gitu. Jadi komoditas bisa naik dan turun, sedangkan dana darurat itu nggak boleh turun. Gitu. Kalau misalnya kita butuh keadaan darurat, emasnya lagi anjlok, kita kan kurang value-nya gitu. Jadi jangan di emas. Kalau saran dari gua, kalian bisa pakai instrumen seperti reksadana pasar uang, deposito dan lain-lain. Dan darurat itu nggak boleh diinvestasiin. Itu namanya emergency fund, beda. Jadi itu nggak boleh diinvestasiin dan itu bukan bagian dari bukan bagian dari investasi gitu. Jadi dana darurat itu bukan bagian dari investasi kita. Itu bukan dalam alokasi tadi yang 70 10 10 itu bukan itu. Itu beda lagi, set aside itu. Dan daruratnya. Oke, beda alokasi ya Tim ya. Jangan dana darurat kemudian dipakai buat investasi. Mungkin apalagi kalau belum terlalu ngerti soal investasi saham, terus udah main invest aja kan, udah nggak ngerti main invest aja kan, nggak ini loh, nggak mikir gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Raihan Yusuf Almer. Halo Tim, gue mau nanya kriteria yang detail perusahaan apa sih yang bagus untuk kita investasikan, Tim? Oke, kriteria perusahaan yang bagus untuk kita investasikan. Yang pertama, perusahaannya itu harus punya prospek masa depan yang bagus, ya. Dan perusahaan itu harus di-lead oleh manajemen yang baik. Karena basically bisnis itu di-run by people. Ini gue juga diajarin sama mentor gue, Bang Sandi. Dulu gue nggak terlalu perhatiin manajemen perusahaan. Gue cuma lihat semua berdasarkan angka, numbers. Tapi perusahaan itu di-run sama orang-orang. Orang-orang ini yang ngelit perusahaan. Kalau Bang Sandi sendiri dalam investasinya, dia tuh benar-benar ngeliatin manajemennya ini sampai dia tuh direksinya tuh ngapain sih, olahraga yang dia suka tuh apa, apakah basket, apakah football, atau apakah apa gitu, apakah suka main golf. Dia sampai perhatiin sedetail itu di manajemennya, due diligence-nya dalam gitu. Kalau misalnya step by stepnya kita lihat dulu dari manajemennya, karena yang gue bilang tadi perusahaan itu di run by people. Lalu kita lihat secara kuantitatif laporan keuangannya, sehat nggak perusahaannya. Kalau misalnya nggak sehat, kenapa perusahaannya nggak sehat gitu. Kalau misalnya udah oke, kita baru lihat valuasinya. Jadi perusahaan itu memiliki yang namanya nilai intrinsik. Ini formula yang ditemukan oleh Benjamin Graham di buku tadi yang gue bilang Intelligent Investor. Jadi saham itu kayak misalnya Bank BRI itu kan ada harga di marketnya sekarang, market price orang bilangnya di 4.200. Tapi Bank BRI ini memiliki nilai intrinsik yang bukan 4.200 gitu. Misalnya contohnya 4.700 gitu. Ada gap 500 rupiah. Di saat kalian beli di 4.200, dia akan pasti balik ke intrinsic value-nya di 4.700 gitu. Dan di situ kalian dapat untung 500. Jadi semua saham itu ada nilai intrinsiknya. Kalau kita bisa tahu cara ngehitung nilai intrinsik itu, kita akan pasti cuan di saham gitu. Sip. Tim, kita juga ada pertanyaan selanjutnya nih dari salah satu senior saya juga nih, Tim. Tapi ya bisa ditanyakan ke Tim juga, ada pertanyaan dari teman-teman juga terkait dengan untuk bisa jadi 1 miliar nih, Tim. Berapa lama kalau kita punya modal, taruhlah kita punya modal 50 juta, kita investasi ke saham. Ini saham sektor apa yang paling prospektif dalam paling nggak 2-5 tahun ke depan? Kalau dari analisa teknikal lo kayak gimana? Oke, kalau misalnya punya uang 50 juta, gimana caranya bisa gandain ke 1 miliar? Itu sebenarnya agak amat jauh ya, karena itu kan gandanya berkali-kali lipat. Tapi kalau misalnya sektor yang paling bisa untuk gandain uang seperti itu adalah proxy to tech. Only proxy to tech. Kenapa? Karena kalau sektor-sektor lain pasti udah lagging. Kayak yang gue udah bilang tadi, bahwa di S&P itu bobotnya 40% di tech. Jadi kemungkinan kita adalah masuk di saham-saham tech yang bakal IPO nanti. Itu adalah kesempatan kita untuk gandain uang berkali-kali lipat sampai mungkin 2030 ke depan. Di saat itu kita udah nggak bisa gandain lagi di yang proxy to tech. Jadi kalau sektor apa yang bisa masuk adalah sektor tech gitu. Kayak pribadi gue ini disclaimer on, gue bukan ajakan jual atau beli. Gue udah masuk di company-company yang punya proxy to tech. Contohnya seperti Bank Jago. Karena Bank Jago ini adalah bukan bank biasa, tapi melainkan banknya GoPay. Karena kan kita tahu sendiri, GoPay itself itu udah bukan lagi misalnya cuman ride hailing, tapi Gojek ini adalah sebuah bank sebenarnya. Transaksi itu udah bertriliun-triliun. Dan ini udah dibuktikan use case-nya di Korea, yaitu Kakao Bank. Nah ini hal yang sama gue lihat di Arto. Jadi waktu itu gue beli Arto di sekitar harga 5.000 sampai 6.000-an. Sekarang harganya itu di 10.000 sampai mungkin 11.000 ke depannya. Nah ada yang bilang masih akan bisa ke 15.000. JP Morgan juga targetnya acquire sampai 20.000 kalau nggak salah, 19 sampai 20.000. Jadi saham-saham yang memiliki proxy to tech kayak MTech misalnya. Ini MTech baru akuisisi salah satu saham yang gue beli.
Baru gue beli beberapa minggu belakangan ini, yaitu Omni Hospital, sahamnya, tikernya itu gue beli waktu harga masih 370. Sekarang per ini kita syuting sekarang, itu dari sekitar 510 gitu. Jadi hari ini aja udah naik sekitar 11-13%. Nah, saham-saham yang punya proxy to tag ini adalah saham yang bisa gandain uang berkali-kali lipat. Karena kalau misalnya kayak invest di BCA, yes mungkin bisa kali 2, tapi itu mungkin 10 tahun lagi gitu, 5-10 tahun lagi. Jadi gue suka ibaratnya saham yang bisa gandanya lebih cepat gitu. Tim, gue penasaran sih sebetulnya. Lo kan di awal investasi saham itu kan dimulai dari 2 juta ya, Tim ya? Terus abis itu lo pinjam KTP nyokap, bener-bener kayak dari awal tuh seperti itu ceritanya. Sampai kemudian jadi 1M tuh ceritanya gimana, Tim? Oke, jadi itu kan gue dapat modal kan, itu nggak pure digandain dari saham 2 juta. Jadi kan gue ada yang tadi, gue ada jualan juga, gue ada dagang. Waktu itu kalau misalnya tahu sedotan stainless steel, yang ibaratnya kan sekarang kan save the turtle gitu-gitu kan. Gue bikinnya waktu itu tuh bisa ditusuk ke bobanya. Karena waktu kan boba kan ibaratnya kalau sedotan itu kan mesti dibuka dulu baru ditusuk yang stainless. Gue bikinnya bisa ditusuk gitu. Dan itu gue jual lumayan laku. Gue yang pertama bikin. Jadi gue impor dari China, gue jual di Indonesia. Nah, untung-untung dari sana itu gue invest lagi di saham gitu. Jadi advertising agency gue juga dapat beberapa klien, itu gue dapat puluhan juta per bulan, itu gue masukin lagi di saham. Jadi itu nggak semuanya dari 2 juta dikaliin sampai 1M. Jadi itu berapa lama tuh, Tim? Dari sejak 2 juta itu sampai 1M? Oh, itu sekitar 3 tahunan lah. Jadi 3 tahun waktu itu. 3 tahunan. Oke, sip. Keren banget, sumpah. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Tim. Hai Kak Timothy dari Yoga Prasetya. Saya yoga dan masih duduk di bangku SMA. Saya pernah mendengar kalau investasi di saham harus konsisten. Bagaimana cara kita menjaga mood agar tetap konsisten investasi di saham selama 5 atau 10 tahun lebih? Karena saya merasa pada awal-awal belajar investasi, saya semangat sekali. Namun akhir-akhir ini bisa dikatakan sedikit malas kali ya, sedikit kendor kali ya semangatnya. Tim? Oke, gimana caranya semangat? Apakah kalau misalnya ditanya, apakah gue passion gitu dengan saham? Apakah gue senang banget dengan saham? Jawabannya, baca laporan keuangan juga memang tidak semenyenangkan itu gitu. Tapi gue lama-lama enjoy aja. Yang gue enjoy sebenarnya uangnya gitu. Jadi kalau misalnya dikasih uang kan siapa yang nggak enjoy ibaratnya. Jadi gimana caranya semangat? Ya dapetin uang dari investasi di saham gitu. Nanti bakal enjoy juga gitu, dapat uangnya. Itu saran dari gue sih. Nah, kalau misalnya ditanya passion, gue rasa gue nggak percaya sih dengan follow your passion atau apa. Kalau gue sih selalu yang penting UUD, ujung-ujungnya duit gitu kan. Jadi ya yang penting duitnya aja gitu. Motivasinya apa ya, tergantung ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Raymond. Kak, bagaimana kakak bisa menjadi leader di ternak uang dan skill leadership apa yang dibutuhkan? Nah, sedikit ke leadership nih, Tip. Apa nih? Oke. Kalau misalnya dibilang leadership, mungkin gue nggak punya pengalaman sebanyak itu. Organisasi gue juga belum sebesar misalnya teman-teman yang mungkin di rumah. Gue baru lead perusahaan yang sekitar karirnya 40-50 size, jadi ini masih small size company gitu. Walaupun valuasi udah tinggi, tapi memang company size-nya masih small. Gimana caranya leadership? Kalau menurut gue itu simple. Kayak misalnya kita berperang ibaratnya. Kita jangan cuma jadi bos yang di belakang nyuruh-nyuruh orang, tapi kita ikut perang di depan gitu sama karyawannya. Ini sebenarnya banyak ya. Sebenarnya even yang tinggal sama gue pun ada karyawan gue gitu. Jadi mereka tinggal di sini, mereka edit misalnya untuk kebutuhan video, gue even bisa edit sebelah mereka gitu. Jadi tunjukin bahwa nggak cuma nyuruh-nyuruh doang, tapi ibaratnya take action dan benar-benar barengan sama mereka, perangnya di depan. Itu saran dari gue untuk jadi leader. Oke, next dari Riyama Sitohang, tim lo disuruh hitung-hitungan nih, Tim. Hai Bang Timothy, saya Riyama dari Batam. Mau tanya Bang, kalau saya mau target plan, investasi modal di awal 5 juta dan tiap bulan akan nambah 2.500.000. Kira-kira berapa nilai target yang bisa saya dapatkan untuk 5 tahun ke depan? Nah, lo disuruh hitung-hitungan. Kalau boleh diulang tadi? Kalau saya mau target plan investasi modal di awal 5 juta katanya, dan tiap bulan akan nambah 2.500.000. Dia nggak jelasin ya namanya gimana. Kira-kira berapa nilai target yang bisa saya dapatkan 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan, oke. Let's say kita invest 2.500.000 per bulannya dalam jangka waktu ini kita lihat misalnya mungkin 60 bulan ya. Kita estimasi returnnya kita pakai rata-rata perbankan CAGR misalnya di 15%. Kira-kira kamu akan dapat 224.204.223 rupiah. Wow. 224 juta jadi. Wow.
pertanyaan ini ya, pasti ya. Jadi jawaban lo juga gitu dah. Iya, udah jawabannya gitu disuruh aja. hitung-hitungan gitu. Dari dongeng. 224 juta kamu dapatnya. 224 juta itu Riyama. Silahkan langsung investasi. Oke, selanjutnya dari Jonathan Sori Panuturan. Halo tim, kalau mau masuk proxy to tech saat nanti IPO, bagaimana untuk mendapatkan bagian IPO? Saran apa yang bisa diberikan agar mendapatkan bagian IPO tersebut? Oke, ini hati-hati ya. Ini bukan ajakan gue untuk ngajak kalian beli pas IPO, bukan. Kenapa? Karena venture capital ini seperti SoftBank, Sequoia yang udah invest di dalam Tokped dan misalnya Gojek ini, mereka kan udah ibaratnya lama nih di dalam company-nya. Dan exit mereka satu-satunya itu adalah IPO. Jadi ini ibaratnya udah kayak sapi perahnya mereka. Jadi sapi ini akan dipercantik sedemikian rupa. Ini bukan ini hanya pendapat pribadi gue ya. Sapi ini akan dipercantik sedemikian rupa, di IPO akan diterbangin, ya kan? Dan mereka akan exit di sana gitu. Mungkin gak langsung tapi berkala. Jadi tetap agak hati-hati di saat IPO ini. Kenapa? Karena IPO-nya adalah salah satu exit-nya mereka, Big Fund ini. Mereka nggak bisa exit di tempat lain, cuma bisa dari IPO ini doang. Jadi mereka akan percantik sapinya dan mereka akan bawa ke bulan gitu sapinya. Jadi hati-hati aja, saran dari gue pribadi. Oke, thanks tim. By the way teman-teman sekalian, ini gue mau ingetin aja nih ya, kita sekarang berada di room 1 ya untuk sesi workshop break room pada sesi 2 ini, dimana di tema yang kita angkat nih adalah attain financial freedom by investing. Ini maksud kita biar teman-teman juga bisa tahu nih kalau misalnya punya uang, ini mau diapain uangnya nih, ini nggak mungkin dibiarin aja kan, kita mau itu dilipat gandakan. Itulah kenapa kita hadirin Timothy Ronald, investor atau co-founder Ternak Uang dengan tema Raih 1 miliar pertama. Ini karena tim ini udah ngeraih 1 miliar sebelum umur 20 tahun. Itu udah, buat gue udah luar biasa banget sih. Dan jangan lupa bagi teman-teman juga yang mau bertanya ya, silakan langsung di kolom Q&A. Nanti akan ada hadiah menarik pastinya, masing-masing Rp200.000. Bakal dapetin e-wallet, juga ada door prize lain seperti Mi Band 5, kemudian Via TR Boom Pro, Xiaomi Note 9 Pro, dan juga e-wallet total Rp9 juta. Dan tentunya acara ini diselenggarakan dan disupport oleh Bank Permata. Oke tim, kita lanjutkan sesi Q&A kita pada hari ini. Gue pikir kayak setelah mendengar penjelasan lo ya, dan juga sedikit memotivasi teman-teman juga, saya pikir teman-teman juga udah mulai menggebu-gebu setelah ini. Mungkin besok waktu pasar buka mungkin ya langsung ini ya, beli lagi atau mungkin buka akun kayak gitu ya. Paling nggak itu sedikit memotivasi lah buat teman-teman, dan juga memberikan pencerahan investasi tuh nggak harus nunggu umur berapa gitu ya untuk dimulai, sekarang aja udah bisa langsung dimulai. Nah ini kan gue yakin kalau lo sendiri punya interest sendiri ya soal financial freedom, soal literasi finansial di Indonesia, sampai akhirnya lo menemukan passion lo untuk membuka ternak uang gitu kan. Yes. Ini kan juga merupakan salah satu yang buat gue, lo mau membagi ilmu dan lo nggak pelit gitu. Tapi somehow gue kayak biasanya lihat-lihat artikel nih tim, artikel di internet, most of them mereka tuh memberikan penjelasan soal saham bla 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 dan lain-lain, tapi at the end mereka juga jualan gitu kan tim ya. You know what I mean kan, maksudnya kayak gitu. Kalau ternak uang gimana sih prosesnya, atau mungkin sedikit memberikan penjelasan lah bagi teman-teman. Jadi ternak uang, kenapa sebenarnya gue dirikan ternak uang? Karena itu misi pribadi gue, yaitu gue mau cetak 10 juta investor di Indonesia. Kenapa? Karena kayak waktu orang tua gue sendiri pun mereka nggak berinvestasi gitu kan. Jadi sampai sekarang kadang gue juga masih kasih uang ke orang tua gue. Nah gue pengen semua orang di Indonesia itu melek secara finansial. Karena gue percaya bahwa dengan literasi finansial yang baik, negara kita akan semakin maju ke depannya. Ya, gue lihat Singapura nih, kenapa mereka maju banget? Karena investornya tuh 30% dari penduduk gitu. Even Korea pun udah mulai catch up ke Singapura. Kita Indonesia less than 1% jadi investor gitu. Jadi ini sangat disayangkan. Itu pun jumlah SID-nya di bawah 1%. Kayak gue pribadi aja, gue punya 13 sekuritas gitu SID. Jadi ya gue rasa masih sangat sedikit lah investor aktifnya. Even turnover kita, kalau dibandingin sebelum COVID pun sekarang udah sama gitu. Jadi hype-nya naik pas COVID tuh sekarang udah nggak ada lagi gitu, investor pada lari semua ke kripto. Nah, gue pengen banyakin sebenarnya investor saham di Indonesia. Nah, ternak uang itu apa? Ternak uang itu adalah platform edukasi sebenarnya untuk kalian belajar bagaimana caranya bisa ngerti saham dari nol sampai bisa. Jadi itu sebenarnya formatnya aplikasi. Aplikasi kalian bisa download di Play Store dan juga App Store. Jadi itu sebenarnya ini freemium. Nah, kenapa gue bikin modulnya freemium? Memang iya, untuk kalian bisa akses semua modulnya itu memang harus berbayar. Ya,
Kenapa dibuat berbayar? Karena ini awalnya. Jadi ternak uang itu kedepannya kita akan bikin jadi aggregator. Jadi ini mungkin kedepannya akan free semuanya dan kalian bisa akses banyak misalnya sekuritas, reksadana semua bisa lewat ternak uang. Jadi aim-nya kita kedepannya ke sana. Tapi sekarang kita masih fokus untuk edukasi kalian. Kenapa sebenarnya bikin berbayar? Karena contohnya seperti ini. Memang nggak banyak dari kalian tuh yang langsung mau punya kemauan sendiri untuk belajar. Sebenarnya semua kalian bisa akses. Kalau kalian mau baca buku sebenarnya. Even buku pun kan sebenarnya berbayar. Tapi kalau kalian mau akses yang beneran, kalian mau belajar, gue rasa kalian harus keluarkan sesuatu gitu. Kalau misalnya kalian dapat buku gratis, belum tentu kalian baca sampai habis. Jadi itu kenapa ibaratnya gue bikin berbayar. Dan sistem itu sebenarnya adalah membership. Jadi kita kasih research juga. Jadi ini berbayarnya kenapa? Karena kita ada analis juga di dalamnya, kita kasih riset kalian. Emiten-emiten yang menurut kita menarik gitu. Jadi kalau kalian udah belajar nih, ibaratnya nggak ada waktu untuk analisa, kita analisain untuk kalian, kita kasih ke kalian. Research reportnya bukan pom-pom, beli di sini jual di sini, enggak. Kita kasih kenapa? Based on fundamentalsnya, based on katalisnya itu apa? Ada apa yang terjadi di dunia gitu. Dan ini backed by research team yang kita ada CFA juga gitu. Tim, masukan lo nih, ini kan banyak orang yang ingin memulai investasi tapi mendengar istilah-istilahnya aja tuh udah pusing gitu kan, kayak aduh ini apa terus harus mulai dari mana, gue bingung ini, terus harus nanya siapa gitu kan. Maksudnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Nah, tips lo sebetulnya untuk mulai berinvestasi, apakah kita belajar dulu investasi itu kayak gimana, baru terjun untuk investasi, atau bisa dibilang kita learning by doing? Gimana, Tim? Oke, ada dua tipe orang. Ada yang learning by doing, ada yang belajar dulu baru nyemplung. Kalau gue tipe yang learning by doing. Jadi gue nyemplung dulu, gue tenggelam dulu, gue baru belajar. Tapi orang tuh beda-beda gitu. Even kayak partner gue sendiri, ada yang lebih suka belajar dulu baru nyemplung. Yang bener yang mana itu nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Itu tergantung masing-masing. Tapi kalau saran dari gue, kalau gue bisa ulang lagi, gue bakal belajar dulu baru nyemplung gitu. Karena tenggelam rasanya nggak enak. Kayak gue bisa skip banyak step gitu. Kalau misalnya gue tahu knowledge gue yang sekarang, gue bisa skip kegagalan gue yang dulu gitu. Jadi gue bisa bypass semua itu dengan belajar terlebih dahulu. Tergantung tipe orang gimana ya, mau belajar dulu atau langsung learning by doing, suka risikonya tinggi, go ahead gitu ya. Betul, silakan, tergantung dengan diri kita masing-masing. Oke, ini masih ada pertanyaan juga nih Tim, ini dari Julianti Tan, katanya minta rekomendasi buku bacaan agar bisa analisis saham Tim. Kayaknya tadi udah dibilang ya, tapi mungkin bisa dibilang lagi. Untuk buku mungkin top 3 ya untuk investasi saham, gue bakal kasih yang pertama itu adalah Intelligent Investor by Benjamin Graham. Ini adalah kitab sucinya investasi gitu. Kalau kalian mau tanya Sandiaga Uno, buku apa yang dia baca pasti Intelligent Investor juga gitu. Kali ini buku gurunya Warren Buffett gitu. Jadi kalian harus banget wajib baca ini Intelligent Investor bukunya. Yang kedua itu Principles by Ray Dalio. Dan yang ketiga adalah Warren Buffett Way. Itu 3 buku yang gue rekomend untuk semua orang baca. Oke, pertama Intelligent Investor, terus ada Principle sama Warren Buffett Way itu ya. Nah, itu ya rekomendasi buku Julianti dan juga teman-teman lain yang mungkin ingin ada rekomendasi dari tim. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Muhammad Fahmi, kok gimana sih caranya bikin agar trading plan kita dapat meminimalisir kerugian, Tim? Oke, apakah ini trading plan? Jadi sebenarnya kalau gue pribadi, gue kadang trading, kadang enggak. Jadi kalau misalnya dibilang trading plan, mungkin gue bukan orang yang tepat. Kenapa? Karena gue adalah investor saham gitu. Gue lihat saham yang under value, yang menurut gue under value, valuasi menurut gue masih murah, gue masuk. Di saat sahamnya valuasinya gue sentuh, gue jual. Gue nggak pernah ada yang namanya stop loss, gue nggak pernah ada namanya trailing stop dan lain-lain. Gue bukan trader harian gitu, yang setiap hari mantengin di depan, enggak. Gue analisanya dalam gitu, gue benar-benar tahu luar dalam perusahaannya kayak gimana, gue beli sahamnya, lalu gue biarin. Itu style investasi gue. Dengan ilmu yang lo dapat, Tim, harusnya lo bisa dong jadi trading harian gitu, tapi kenapa memilih buat enggak gitu loh? Trading harian itu makan mental dan waktu yang banyak gitu. Kadang capek juga kan kita ngeliatin running trade dan lain-lain. Gue lebih suka analisa yang bagus gitu, gue amatin flow-nya gimana segala macam baru gue masuk gitu. Sekali aja masuknya. Karena kalau berkali-kali memang capek. Dan ada beberapa faktor gitu. Yang pertama adalah kan bisa kena yang namanya trading fee-nya gede. Kalau misalnya kalian yang mulai dengan 1-2 juta kan mungkin nggak terlalu kerasa gitu. Tapi kalau kalian udah mulai masuk 2-3 M per emiten, itu lumayan kerasa trading fee-nya gitu kan. Bisa buat makan gitu, makan enak. Jadi ya kenapa gue lebih suka, karena menurut gue lebih efektif. Gue masuk sekali, duit gue kali 2 selesai gitu. Dibanding gue coba dapat 2%, kadang minus, kadang 3%, kadang 0%. Gue lebih suka sekali tapi 100%, sekali tapi 70% gitu. Sip.
Oke, ada lagi pertanyaan dari Raymond. Apa kesalahan-kesalahan kakak di pasar saham yang mungkin bisa kakak bagikan untuk investor-investor baru agar mereka tidak perlu merasakan apa yang kakak rasakan? Tim, gimana Tim? Kesalahan yang paling banyak gue lakuin itu sebenarnya simple, yaitu bias psikologi. Di mana kita ini adalah musuh terbesar kita sendiri di dalam kita investasi. Gue kasih contoh salah satu ya. Kita jadi manusia itu dibagi jadi dua sebenarnya. Ada bias kognitif dan bias emosional namanya. Bias kognitif ini apa? Contohnya gue kasih satu ya, yaitu mental accounting. Kita misalnya ada yang pernah nggak di rumah mungkin ngerasa ini. Kita misalnya dapat gaji nih, terus dapat THR. Kita pisahin jadi different mental buckets gitu. Jadi kayak ibarat ada ember yang berbeda untuk gaji kalian, untuk THR kalian, dan untuk misalnya bonus yang lain lah gitu. Kalau misalnya THR ini, kalian lebih cepat ngabisinnya dibanding ngabisin gaji. Padahal uang itu finite, uang itu sama konsepnya. Nah ini banyak banget terjadi di saham sebenarnya. Dimana kita misalnya dapat untung nih, tapi untungnya kita bedain dengan modal awalnya. Padahal itu sama-sama uang gitu. Kita lebih agresif untuk pakai untungnya dibanding pakai modal awalnya. Ya. Jadi ini adalah mental accounting. Kalau misalnya di mungkin yang pernah berjudi di kasino gitu, tahu ada yang bilang uang panas istilahnya. Jadi dapat dari modalnya, dapat untungnya ini cepat banget kita belanjain gitu. Padahal sebenarnya itu kan sama-sama uang gitu. Jadi itu bukan uang panas, tapi itu kena namanya bias kognitif mental accounting. Itu satu. Ada juga yang namanya confirmation bias. Dimana misalnya kita analisa satu saham nih, misalnya BCA ya. Misalnya BCA kita, oh ini BCA bagus banget gitu, kita bilang. Lalu ada satu research yang bilang BCA bagus. Sedangkan ada 8 yang bilang BCA jelek. Dari satu itu tadi, kita terbutakan. Kita pikir, oh BCA bagus, kita masuk. Itu adalah confirmation bias. Nah, tapi kalau bias yang ibaratnya bias kognitif ini lebih gampang diatasi dibanding bias yang emosional. Karena kognitif ini cuma kesalahan logical fallacy kita dalam berpikir. Sedangkan bias emosional ini lebih susah ya. Contohnya satu itu adalah apa? Loss aversion. Manusia itu punya tendensi untuk menghindari kerugian dibanding mendapatkan keuntungan dengan rasio 2:1. Jadi kita itu nggak mau rugi dibanding mau untung. Ini kesalahan yang banyak banget dilakukan investor. Misalnya, beli saham di harga 2.500. Sahamnya turun misalkan 2.400. Kita tahu nih, sahamnya udah salah nih. Bukannya kita cut loss, kita malah tambah lagi terus ke dalam gitu. Sampai akhirnya sahamnya di 2.000. Di saat 2.000 baru kita jual. Gitu. Sedangkan sahamnya kalau dari 2.500 naik ke 2.600, naik dikit, kita udah pengen langsung jual gitu. Pengen untung, lihat untung kecil langsung jual. Sedangkan kalau ruginya dalam, kita average down terus, akhirnya boncos. Jadi ini banyak banget terjadi di investor pemula. Karena manusia itu menghindari kerugian dibanding mau untung gitu. Itu ya Raymond ya, better untuk belajar dulu, cari tahu dulu caranya gimana buat masuk di salah satu emiten gitu ya. Jangan karena mungkin satu orang bilang itu bagus, terus kita kayak keikut-ikut aja gitu. Masuk ya udah belinya juga dengan jumlah yang besar kan. Aduh, terus rugi kan nanti mental health juga kan, hati-hati. Nanti loncat kan bahaya gitu. Aduh, jangan jauh kan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ruth. Selamat sore Ti, menurut kamu untuk investasi saham itu baiknya cicil-cicil dikit atau lihat time yang bagus untuk beli? Oke, jadi ini tergantung kondisi finansial masing-masing. Ada metode yang namanya dollar cost average, di mana kalian cicil terus tuh per bulan. Dari gaji misalnya sisihkan 10%. Misalnya gaji 5 juta, sisihkan 500.000 dicicil per bulannya. Tapi kalau misalnya gue pribadi, gue cuma sekali aja hantam. Jadi gue analisa nih dari top down tadi, gue screening. Oh makronya apa? Kira-kira saham yang bagus apa? Misalnya makronya yang bagus telco nih, saham telco lagi naik semua. Gue lihat emiten di Indo telco tuh yang bagus apa aja gitu. Emiten telekomunikasi yang bagus, gue bottom up dari bawah. Oke, kira bakal ada corporate action apa nih ke depannya? Manajemennya itu siapa sih di belakangnya gitu? Apakah orang-orang yang kompeten? Kalau udah oke, kira-kira valuasinya bakal berapa? Valuasi sekian, gue analisa baru secara flow-nya. Oke, dari foreign flow ada yang buangin barang nggak sih? Terus gimana flow-nya gitu ibaratnya? Baru gue analisa secara teknikal, oke masuknya bagus, gue hantam duit gue. Sesimpel itu. Jadi gue analisa semua secara detail, baru gue masukin sekali aja uang gue. Jadi bisa milih ya, bisa dengan dollar cost average atau mungkin analisa dulu teknikal sama fundamentalnya gimana, baru masuk ke salah satu emiten gitu ya. Oke, pertanyaan lanjut selanjutnya dari Stephen Joe Sugiarto. Kok Tim mau tanya dong, cara ngitung-ngitung berapa hasil investasi yang akan didapatkan dengan modal dan kurun waktu tertentu bagaimana sih? Apakah ada rumus atau aplikasinya? Itu namanya compounding interest. Jadi compounding interest itu apa? Itu Albert Einstein bilang adalah keajaiban dunia ke-8. Jadi ini yang bikin uang gua sebenarnya bisa jadi 1 miliar. Kalau misalnya kalian investasi nih sekarang ya, 100 juta. 100.000. Kalian invest 1 juta selama 20 tahun, misalnya untuk dana pensiun.
dikali aja berapa? 240 bulan kan berarti. Kalian akan mendapat 240 juta. Tapi kan 240 juta 20 tahun lagi kan pasti beda dengan 200 juta sekarang. Future value-nya mungkin 210 juta ya. Kalian nabung sejuta, itu nabung doang di bank nih, nggak ada bunganya gitu. Kalian nabung sejuta sampai 20 tahun ke depan, kalian dapat 210 juta. Itu future value. Sedangkan kalau kalian investasi, dengan return average IHSG kita 13%, kalian akan dapat 1,1 miliar. Jadi jauh banget. Kenapa? Karena sejuta awal dibungain 13%, jadi sejuta tambah 130. Itu dibungain dari sejuta 130 tadi, dibungain lagi. Nah, ini yang namanya compounding interest. Jadi itu bunga berbunga. Buat yang nanya tadi gimana cara dapat 1M-nya, gampang banget. Kalau lu ngerti konsep compounding interest ini, bunganya dibungain lagi. Jangan bunganya dibelanjain gitu. Dapat bunga dibelanjain, jangan. Tapi bunganya dibungain lagi. Cara hitungnya gimana? Itu kalian bisa hitung aja di Excel sebenarnya, tinggal dihitung ya. Kalian cari rumusnya ada di Google, compounding interest coba gitu. Oke, jadi ada toolsnya ya Tim ya. Compounding interest itu bisa di Excel, Google, bisa di mana aja ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Diponegoro Prawirodirjo. Tim di ternak uang, apakah kita bisa lihat data keuangan perusahaan dan benefit yang kita dapat kalau jadi member ternak uang apa aja sih? Oke, jadi basically di Indonesia itu kan problemnya simple karena kita nggak melek secara finansial. Jadi di ternak uang kita ada 3 pilar utama. Kita educate kalian lewat ratusan modul yang diupdate setiap bulannya, itu yang pertama. Yang kedua, kita engage kalian karena orang Indonesia itu punya tendensi harus dibimbing ya. Jadi di ternak uang ini kita punya komunitasnya eksklusif gitu. Jadi kalian bisa tanya jawab sama mereka yang udah ngerti, dibimbing dari awal. Jadi kalian bisa lihat, nonton modulnya, diupdate terus, kalian bisa juga dapat gitu. Nah, yang terakhir, kita empower kalian. Kita bantu kalian lewat apa? Lewat research kita gitu. Kita kasih kalian research yang komprehensif. Kalian tinggal baca aja PPT-nya, kalian akan ngerti gitu, PDF-nya semua. Kalian bakal dapat news juga, curation yang kita udah pilih. Karena kan terlalu banyak noise ibaratnya. CNBC konten tuh bisa satu hari dibilang saham ini bagus, besok dia bilang saham ini jelek gitu. Nah, kita curate yang paling bagus-bagus aja beritanya untuk kita tampilkan ke kalian. Jadi kalian dapat akses kemudahan semua itu. Kayak Netflix tapi untuk belajar saham lah ibaratnya. Berarti kalau di ternak uang benar-benar teman-teman bisa belajar ya di ternak uang ya, ada komunitasnya Tim ya? Iya, ada komunitasnya juga. Oke, teman-teman langsung aja serbu ternak uang, industri promosi gitu ya. Oke, Tim, ini pertanyaan dari gue. Sebetulnya mau investasi ini buat kasih tahu juga ke teman-teman. Sebetulnya mau investasi itu butuh dana berapa sih? Apakah mungkin kalau kita cuma punya uang ya taruhlah 100.000 gitu, kira-kira bisa langsung nggak sih untuk investasi? Bisa banget dong, karena buka sekuritas saja ada yang Rp1 sekarang. Rp1, oh Rp1 udah deh. Iya, kalau nggak salah ajaib ini, tapi gue nggak ada brand placement sih, ini gue nggak di sponsor ya. Jadi ada yang Rp1 gitu, ada juga yang 100.000, ada juga yang 10 juta. Kalian bisa mulai berapapun gitu. Kayak saham Pakuwon Jati gitu. Kalau ada yang orang Surabaya pasti tahu, itu perusahaan properti yang salah satu yang paling bagus gitu di Indonesia. Itu harga sahamnya kalian bisa beli cuma 60.000 gitu kan, 2 kali makan bakso. Jadi nggak ada alasannya lah buat nggak investasi saham tuh, udah nggak ada alasannya sekarang. Kalau dulu kan masih ada. Saham tuh dulu 500 lembar harus beli. Di zamannya gue 2015 itu 500 lembar agak mahal gitu. Kalau sekarang 100 lembar udah gitu gampang lah. Udah gampang lah sekarang gue. Ya, itu berarti Rp1 aja udah bisa investasi ya Tim ya. Udah bisa investasi. Mau alasan apa lagi guys? Silahkan langsung berinvestasi sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Kesempatan itu harus sekarang kita mulai. Itu kata Tim, jangan ditunda-tunda. Mulai aja dulu ya, learning by doing bisa, atau mungkin mau pilih belajar dulu bisa ya, terserah kalian gitu. Nah, Tim, it's so fun talking with you today, and mungkin terakhir lo bisa kasih ini kali ya, any tips gitu ya terakhir buat teman-teman, buat next geners yang mau mulai investasi. Apa sih yang harus mereka tahu untuk memulai investasi? Berapa biaya atau dana yang mereka butuhkan untuk mulai investasi? Tim, closing statement. Untuk kalian yang mau mulai investasi, nggak usah takut kalau ibaratnya nggak punya modal. Nggak usah takut kalian nanti bakal rugi. Anggap aja kalau bisa rugi pun sebagai pelajaran, ya. Jadi buat kalian yang mau mulai investasi, langsung mulai aja dulu. Nggak masalah kalian mau learning by doing ataupun mau belajar dulu baru mulai. Yang penting kalian mulai gitu. Karena someone itu sitting on the shades karena someone plant a tree long ago gitu. Jadi kita bisa tidur di bayangan kita sekarang karena udah ada yang tanam pohon gitu ibaratnya. Nah, kita tanam pohon itu harus sekarang. Kita tanam pohon, pohonnya besar, kita bisa santai-santai di bawah pohonnya.